البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Yaitu masih di muka surat 19. Terakhir yang sebelum kita masuk ke kalam beliau, terakhir yang kita dapatkan adalah terkadang pola kalimat itu ada yang bentuknya yaitu zahirnya adalah khobar, tapi yang diinginkan adalah tuntutan. Seperti ayat yang beliau sebutkan itu, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Sekarang wa misalul akas, contoh untuk yang sebaliknya. Polanya pola tuntutan, tapi yang diinginkan ternyata berita saja, pemberitaan. Contohnya apa? Qauluhu ta'ala, wa qala alladzina kafaru lil ladzina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Firman Allah Ta'ala, dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, niscaya kami akan memikul kesalahan-kesalahan kalian. Mana sisi pendalilannya? Itu wal nahmil khatayakum. Kata Syekh Utsaimin, faqauluhu wal nahmil bisuratil amr, bentuknya amr karena ada apa? Lamul amr. Seandainya lafadz ini dipisahkan dari ayat tersebut, niscaya artinya cara membacanya apa? Linahmil khotoyakum. Hendaknya kami memikul kesalahan-kesalahan kalian, yaitu ada perintah, memerintahkan diri mereka sendiri untuk memikul dosa-dosa orang yang mengikuti mereka. Tapi jelas kalau kita baca rangkaian ayat ini, tahulah kita bahwasanya ini adalah berita, yaitu orang kafir memberitakan kepada orang-orang yang beriman, kalau kalian mau beriman, mau ikut jalan kami akan memikul dosa kalian. Ini berita, bukan tuntutan. Baik. Kata beliau, bisuratil amri wal muradu biha al khabar. Bentuknya perintah, memerintah diri sendiri, tuntutan. Ini insya, tuntutan. Tapi yang diinginkan adalah pemberitaan. Wa nahnu nahmilu khatayakum. Kami akan memikul kesalahan-kesalahan kalian. Jadinya apa? Lamnya jadi disukun, lamnya jadi di dhammah seperti biasa, nahnu nahmilu. Padahal dalam ayat tadi karena ada lamul amr, maka akhir dari fi'il mudhari ini disukun karena apa? Majzum. Wal nahmil disukun. Baik. Qal wa faidatu dzalika tanzilu syai'il mukhbari anhu manzilatal mafrudil mulzami bih. Apa faedahnya? Faedah dari pola ini adalah tanzil, memposisikan sesuatu yang dikabarkan pada posisi sesuatu yang diwajibkan dan diharuskan. Tayyib. Karena jelas yang diinginkan adalah apa? Berita. Tapi berita itu betul-betul menjadi tuntutan bagi kami. Tuntutan kepada kami, kewajiban kepada kami untuk kami menjalankannya. Jadi betul-betul apa? Mereka di dalamnya ada janji yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman. Orang kafir menjanjikan, ikut saja kami, ikut saja kami. Kami akan menuntut diri kami sendiri untuk memikul dosa-dosa kalian. Jadi mereka sendiri mengakui yang diajakkan ini, yang didakwahkan ini dosa. Mereka sendiri mengakui itu. Jadi jangan khawatir, kami yang akan memikul dosa kalian. Baik. Maka bagaimana cara kita memahami yang seperti ini? Memang apa? Harus belajar lughah, belajar nahwu, belajar shorof. Dan alhamdulillah kita sudah pernah melewati itu. Dan suatu saat insya Allah kita ulang lagi pelajaran nahwu shorof. Demikian pula apa? Belajar tafsir ayat dan hadis dengan apa? Pemahaman para ulama kita, para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, dengan itu kita paham. Pola ini ternyata maksudnya begini, pola ini ternyata maksudnya begini. Dan terkadang polanya seperti ini ternyata maknanya sebaliknya karena qarinah menunjukkan faktor yang lain. Baik. Dan telah ditulis buku-buku beberapa jilid tentang masalah ini, yaitu apa? Dalalatul alfat, dan ini penting sekali, penunjukan lafat-lafat.
Dan juga apa? Qoro'in, penunjukan korinah-korinah. Korinah menunjukkan ke apa kalau seperti ini. Baik. Sekarang membahas yang berikutnya, al-haqiqatu wal majaz. Masalah hakikat dan masalah majaz, gaya bahasa yang yaitu apa? Tidak menunjukkan hakikat, sekedar gaya bahasa. Tidak betul-betul terjadi. Baik. Kata Syekh Utsaimin di dalam syarah beliau terhadap buku beliau ini sendiri, beliau mengatakan saya menulis ini ketika di awal-awal urusan. Yaitu apa? Di awal penulisan saya masih mengikuti pendapat sebagian ulama bahwasanya Al-Quran was sunnah, demikian pula lughah Arabiyah ini terbagi dua. Ada hakikat dan ada majaz. Tapi sekarang saya meyakini bahwasanya pembagian ini adalah pembagian bid'ah. Dan seandainya nanti dicetak lagi, saya akan menghapus pembagian ini, kata beliau. Baik. Jadi beliau terakhir beliau merojihkan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnul Qayyim, juga apa guru beliau sendiri yaitu Imam Asy-Syanqiti, guru dari Imam Ibnu Utsaimin, dan juga pendapat banyak sekali para ulama yang mengatakan hakikat dan majaz ini tidak ada pembagian. Yang betul semua bahasa yaitu semua kalam adalah dibawa kepada hakikatnya. Kalau tidak berarti apa? Orangnya itu dusta. Baik. Makanya Ibnu Hazm mengatakan bahwasanya hakikatnya majaz yaitu inti dari majaz adalah kedustaan. Seperti ucapan sebagian orang, saya berjalan di bawah bayang-bayang matahari. Sejak bila matahari itu punya bayang-bayang? Kalau matahari menyinari suatu benda, benda itu akan memunculkan bayang-bayang. Tapi matahari, mana bayang-bayang matahari? Nggak mungkin, karena matahari sendiri cahayanya sangat terang. Tidak mungkin dia punya bayang-bayang. Bayang-bayang hanyalah apa? Terbentuk karena penyinaran, lalu di sebalik itu ada bagian yang tidak terkena penyinaran, sehingga nampak apa? Nampak gelap. Nah, itulah bayang-bayang. Matahari tidak mungkin punya bayang-bayang. Berarti istilah saya berjalan di bawah bayang-bayang matahari, ini dusta. Nah, ini orang-orang bilang majaz. Hakikatnya dia dusta. Baik. Tapi karena ini memang sudah tertulis di sini, maka nggak apa-apa kita baca secara sekilas-sekilas saja. Kita sekedar ingin memahami apa yang diinginkan oleh orang-orang yang mengatakan ada hakikat, ada majaz. Yang betul adalah semuanya adalah hakiki. Seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah. Semuanya adalah hakiki. Cuma haqa'iq takhtalif biikhtilafil qara'in. Hakikat itu bermacam-macam sesuai dengan keanekaragaman qarinah yang diletakkan di dalam kalam tersebut. Baik, kita ikuti apa yang disebutkan di sini secara garis besarnya tanpa pendalaman yang banyak. Wa yanqasimul kalamu min haitsul isti'malu ilal haqiqati wal majaz. Kalam dari sisi penggunaannya itu terbagi menjadi hakikat dan majaz. Hakikat yaitu sesuai kenyataan. Majaz ini gaya bahasa yang tidak sesuai kenyataan. Yang pertama, fal haqiqatu hiya al-lafzul musta'malu fi ma wudi'alah. Hakikat adalah lafaz yang dipergunakan di dalam sesuatu atau di dalam makna yang untuk itulah lafaz ini diletakkan. Ma maknanya adalah makna di sini. Ma maknanya makna. Ma itu kembali kepada makna. Jadi hakikat adalah lafaz yang dipergunakan pada suatu makna yang memang wudi'alah, untuk itulah lafaz itu diletakkan. Lafaz itu digunakan. Contohnya apa? Agar kita tidak kebingungan dengan definisi ini, contohnya adalah asadun. Lafaz asad. Untuk apa ini? Lil hayawanil muftaris. Untuk makna yaitu apa? Untuk suatu arti hewan yang polanya adalah menerkam. Tapi apa? Dalam definisi yang lain, asad adalah lil hayawanil muftarisil ma'ruf, yaitu binatang yang tipenya adalah menerkam yang telah dikenal. Karena yang tipe menerkam tentunya banyak. Taib. Jadi asad ini lafaz. Makna yang mana? Yaitu hayawan muftaris. Jadi ini adalah lafaz hakiki, kalam hakiki, karena lafaz asad memang diletakkan untuk apa? Menjelaskan tentang hewan yang polanya adalah suka menerkam, itu yang ma'ruf.
Nah, inilah yang dikatakan sebagai hakiki. Karena lafadznya sudah sesuai dengan makna yang diinginkan dan sesuai kenyataan. Fa kharaja biqaulina al-musta'mal, maka keluar dengan perkataan kita musta'mal, lafadz yang dipakai atau terpakai, al-muhmal, lafadz yang tidak dipakai, muhmal, disia-siakan, terbengkalai. Fala yusamma haqiqatan wala majazan, lafadz yang terbengkalai, yang tidak dipakai, maka ini tidak dinamakan sebagai hakikat, tidak juga dinamakan sebagai majaz, karena tidak dipakai. Kemudian wa kharaja biqaulina fi ma wudi'alah, keluar dengan perkataan kita di dalam suatu makna yang untuk itulah lafaz tadi dipakai, al majaz, karena majaz ternyata dipakai untuk makna yang lain. Lafaz diletakkan tapi untuk makna yang lain. Makanya memang hakikat memang kenyataan dari majaz adalah kedustaan. Insya Allah ini mudah, dan ini adalah kalam yang betul tentang definisi hakikat. Hakikat memang seperti itu. Adapun pembagian hakikat menjadi 3, insya Allah di waktu yang akan datang. Dan ini juga sangat penting dan betul. Pembagian hakikat menjadi 3 ini betul. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.